Melanjutkan cerita sebelumnya. 76. Aku akan membalaskan kematianmu. Singa emas ambruk tepat di sebelah Kai, ia tidak lagi sanggup menahan luka-lukanya. Kai melihat ke arah singa emas, ia lalu menghela napas kasar. Saat melihat kondisi singa emas, sedikit perasaan bersalah muncul di benaknya. Namun ia tahu itu bukanlah kesalahannya. Dia tidak lagi bisa diselamatkan. Kai menggelengkan kepalanya sambil memegang kepala singa emas. Dia tahu, seluruh luka yang diderita oleh singa itu terletak di titik vitalnya. Tampak musuh yang baru saja ia lawan adalah binatang buas yang cerdas dan sangat tangguh. Luka-luka yang diderita singa itu semakin parah. Kai memegang kepala singa emas yang sudah tidak lagi bisa bertahan kemudian berbicara. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dengan kondisiku saat ini, meskipun kita tidak memiliki afinitas yang baik, dan juga meskipun kau memiliki niat untuk memangsaku. Tetapi kamu sudah melayaniku. Karena itu, aku akan membalaskan kematianmu. Sekarang beristirahatlah dengan tenang. Kerak. Kai menghancurkan tengkorak singa emas dengan cara mengambil biskornya. Hal ini adalah hal yang paling baik bagi singa emas saat ini. Memberikannya kematian yang cepat dan menghilangkan penderitaan akibat cederanya adalah pilihan yang tepat. Setelah mengurus singa emas, Kai berdiri tegak sambil menatap sosok yang datang ke arahnya. Bam! Bam! Binatang itu melompat 2 kali melewati beberapa kilometer dan bisa tepat di hadapan Kai. Ia melihat Kai, lalu menoleh ke arah singa emas. Tatapannya seolah-olah mengatakan, dia buruanku. Beraninya kau mengambilnya dari tanganku. Seekor kera berbulu lebat dan berukuran 6 meter berdiri di depan Kai, 2 taring yang panjang terlihat keluar dari sudut bibirnya, 2 telinga yang panjang menambah keanehan binatang itu. Serta yang paling menakutkan adalah tulang-tulang tajam yang tumbuh pada jari-jarinya membentuk kuku yang tajam, dan diarahkan pada Kai. Fang Blade AP. Kekuatannya di antara Heavenly Soul Mid Stage dan Heavenly Soul Late Stage. Ia adalah lawan yang sulit Kai. Ia memiliki kecepatan yang tinggi dari teknik melompatnya, serta cakar tulang yang tajam. Wigen memberikan penjelasan. Aku tidak peduli dengan itu. Namun aku sudah berjanji. Jika hari ini aku kalah, melarikan diri bukanlah hal yang sulit bagiku. Tetapi, suatu saat aku akan kembali dan menghancurkannya hingga ke tulangnya. Kai bertekad. Kai berdiri tegak di hadapan Blade Fang AP. Ia tampak seperti seseorang yang kerdil. Namun, keteguhan di kedua bola matanya menunjukkan keinginan bertarung yang kuat. Tanpa basa-basi Kai segera memutar tekanan darahnya ke puncak dan memasang kuda-kuda untuk berhadapan dengan lawannya. Melihat Kai yang berani melawannya, Blade Fang AP berteriak marah. Ia tidak menyangka bahwa seorang manusia lemah berani berlaga di hadapannya. Ia segera melompat dan mengayunkan cakarnya ke arah Kai. Pergerakannya sangat cepat, dan Kai hampir tidak bisa mengimbangi. Ia dengan cepat membuang tubuhnya ke belakang lalu melayangkan 2 tinjunya secara bersamaan. Ledakan. Tanah meledak terbuka menciptakan lubang menganga saat kedua serangan bertabrakan hasil dari pertukaran itu. Jelas, Kai terpental ke belakang, kedua tinju meneteskan darah. Ia mencoba menyeimbangkan tubuhnya dan mendarat dengan kedua kakinya. Ia terseret beberapa langkah sebelum akhirnya stabil. Blade Fang AP sedikit terkejut melihat Kai yang bisa menahan serangannya. Namun, ia sudah mengharapkan hasil ini. Dengan kecerdasannya, ia tahu bahwa Kai memiliki beberapa trik. Ketika ia merasa percaya diri berdiri di hadapan singa itu, Kai mengibaskan tinjunya. Walaupun ia kalah telak dalam pertukaran pertama, ia sama sekali tidak khawatir, justru semangat bertarungnya mendidih. Kai tersenyum tipis. Heavenly Soul Mateya. Aku mungkin kalah denganmu dalam pertukaran serangan kasar. Namun, dalam hal teknik kau di bawahku. 77. Esensi darah. Blade Fang AP merasakan provokasi dari Kai, nafsu membunuhnya yang kental keluar dari tubuhnya. Niatnya jelas ingin mencabik-cabik Kai menjadi beberapa bagian. Blade Fang AP melompat mengarahkan cakar tulangnya yang mengancam ke arah Kai. Kai tersenyum sebelum menangkupkan tinjunya dan berteriak. Seluruh tubuhnya seketika dikelilingi oleh benang-benang energi darah. Ki darahnya melonjak naik, disertai kecepatan aliran darah yang meningkat tajam. Kai merangsang kekuatan tempering tubuhnya hingga maksimal.
Ki darahnya berputar cepat mengikuti aliran darah yang meningkat sebelum berkumpul di satu titik, yaitu lengan kanan Kai. Kai mengambil kuda-kuda bersiap untuk menerima serangan Blade Pang Ape yang datang. Ia meraung ke udara lalu berteriak. Tinju pembunuh dewa, ledakan. Raungan memilukan terdengar redup di sela-sela ledakan yang sangat kuat. Udara di sekitar area pertempuran mengamuk, menciptakan badai energi yang menghancurkan segala jenis kehidupan sejauh 100 meter. Tanah meledak terbuka menciptakan kawah berbentuk lingkaran. Tabrakan antara kedua serangan itu sangat dahsyat. Kai termundur beberapa langkah dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat, setelah menggunakan langkah pertama 5 tinju pembunuh dewa, ki dan energi darah Kai menurun drastis. Ia hampir kehilangan seluruh vitalitas darahnya hanya untuk serangan tunggal. Namun ini adalah taruhan Kai, ia tidak pernah bertindak tanpa keyakinan. Raungan memilukan masih terdengar. Blade Pang Ape tampak berguling-guling di tanah, lengan kanannya hancur menjadi bubur daging. Ia menderita luka yang parah. Tidak hanya lengan kanannya yang hancur, tetapi aliran darahnya menjadi kacau. Beberapa pembuluh darah di tubuhnya meledak terbuka, darah menetes keluar dari beberapa titik di tubuhnya. 5 tinju pembunuh dewa memiliki serangan mematikan. Selain kekuatan destruktifnya yang sangat tinggi, itu juga mampu mengirimkan gelombang kekacauan di aliran darah. Musuh yang terkena teknik ini bahkan sanggup membuat pembuluh darah dan organ-organ yang memiliki vitalitas darah yang tinggi meledak. Blade Pang Ape berjuang mati-matian untuk menahan lukanya. Namun, ia tidak bisa menghentikan pendarahan dalam aliran darahnya. Ia meraung kesakitan, raungan itu terdengar memilukan sebelum menghilang perlahan. Kai berjalan tergopoh menuju Blade Pang Ape. Ia tahu bahwa ia sudah menang, namun biaya yang harus dibayarnya atas kemenangan itu adalah kehilangan vitalitas darah dan ki darah miliknya yang menurun drastis. Ia butuh beberapa hari untuk memulihkannya melalui lautan darah. Blade Pang Ape menatap Kai dengan lemah. Ia tak dapat lagi bertahan lebih lama meskipun kedua matanya hampir tertutup, namun jejak penuh dendam masih bisa terlihat di balik ketetapannya. Kai menyentakkan kaki kanannya dan menghantam tengkorak Blade Pang Ape. Bunyi retakan terdengar diiringi suara cipratan darah. Kai dengan tak acuh membuka tengkorak kepala Blade Pang Ape menggunakan kedua tangannya dan menyimpan biskornya. Kai menatap mayat Blade Pang Ape lalu melambaikan tangannya, tempatkan di depan mayat itu, kumpulkan. Mengikuti perkataan Kai, beberapa tetes darah keluar dari tubuh Blade Pang Ape, sebelum berkumpul membentuk gumpalan darah di atas telapak tangan Kai. Tetes darah yang terkumpulkan, darah paling murni yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kai hendak menelan tetesan darah itu untuk memberi makan lautan darahnya, namun ia berhenti dan melihat kembali ke mayat Blade Pang Ape. Terlihat setetes darah keluar dari area jantungnya, dan terbang ke arah Kai. Melihat tetes darah ini, ekspresi wajah Kai seketika bergembira. Esensi darah. Esensi darah merupakan darah sejati makhluk hidup, kualitasnya berkali-kali lipat dari darah murni. Sebab esensi darah mengandung vitalitas darah yang tinggi, garis keturunan serta kekuatan hidup makhluk hidup. Esensi darah inilah yang memperpanjang kurun waktu hidup seseorang. Jadi, esensi darah ini walau hanya setetes tetap membuat Kai merasa senang. 78. Menyerap esensi darah. Kai dengan bersemangat menyambut setetes esensi darah menggunakan tangan kirinya. Dengan senyuman di wajahnya, ia segera menelan esensi darah itu. Setetes esensi darah mengalir melalui tenggorokan Kai. Saat esensi darah melewati saluran tenggorokan, lautan darah di dalam jantungnya bergetar hebat, gelombang ombak mengamuk saat naga darah keluar dari kedalaman lautan darah. GROAH. Auman naga terdengar menggema di atas lautan darah. Naga darah itu merasakan esensi darah, ia dengan bahagianya berputar-putar di atas lautan darah. Setetes esensi darah itu masih mengandung jejak kehidupan. Blade Pang Ape itu bergetar ketakutan saat merasakan ancaman dari naga darah. Pusaran penghisap terbentuk di tengah-tengah lautan darah dan segera menghisap esensi darah itu. Esensi darah berjuang untuk menjauhi pusaran. Namun naga darah meraung sekali lagi dan mengendalikan lautan darah. Tanpa bisa menolak, setetes esensi darah itu akhirnya terhisap ke dalam pusaran dan masuk ke dasar lautan darah.
Lautan darah seketika mengubah hasil darah itu menjadi bagian darinya dan menghilangkan kesadaran pemilik sebelumnya. Setelah menjadi bagian dari lautan darah yang telah dimurnikan, darah itu terbang ke atas dan melayang tepat di atas lautan darah. Naga darah yang melihat hal itu memutari esensi darah dengan gembira sebelum kembali menyelam ke dalam lautan darah. Wigen yang memperhatikan proses ini melalui penglihatan akal spiritual Kai. Tidak bisa tidak merasa heran, ia akhirnya bertanya, "Kai, mengapa setetes esensi darah itu justru mengembang di atas lautan darah dan bukan menjadi bagian darinya?" Kai tersenyum penuh arti. "Itu adalah fungsi lain dari teknik lautan naga darah. Kau akan mengetahuinya nanti." Mendengar jawaban Kai, Wigen tak lagi bertanya. Ia tahu, Kai memiliki trik yang sangat banyak di lengan bajunya, ia pasti akan melihat keajaiban lain dari Kai suatu saat hari nanti. Setelah itu, Kai lalu menelan gumpalan darah dan menjadikan bagian dari lautan darah. Ia kemudian mengambil darah murni dari mayat binatang buas lainnya, termasuk Golden Pure Lion. Setelah menerima cukup banyak darah sejati, kekuatan vitalitas darah dan tempering tubuh Kai naik, kini ia hanya perlu setengah jalan menuju Heavenly dalam kultivasi tempering tubuhnya. Meskipun Kai sudah menyerap cukup banyak darah sejati dari 2 Heaven Soul Beast dan belasan Dragon Soul Beast, vitalitas dan ki darahnya hanya pulih setengah, setelah ia menggunakan seluruhnya untuk menyerang dengan teknik 5 tinju pembunuh dewa sebelumnya. Energi darahku akan pulih seiring berjalannya waktu. Saat ini aku sudah meninggalkan desa selama beberapa bulan lamanya, aku harus melihat kondisi Nenek Hua dan Siaer. Aku sudah berjanji pada Baihan untuk merawat mereka, dan juga aku memiliki skor lain. Aku juga telah berjanji pada salah satu gadis di desa untuk membereskan pelecehan yang ia terima dari anggota Lembah Hitam. Apakah kau akan menyerang markas Lembah Hitam seorang diri? Wigen bertanya. Aku akan melihat seberapa kuat pemimpin mereka sebelum mengambil tindakan. Kai berbicara perlahan sebelum mengambil langkah dan berjalan mencari jalan keluar dari hutan. Kai tidak tahu ia telah diteleportasi ke arah mana, namun yang pasti ia tahu harus keluar dari hutan terlebih dahulu sebelum cari informasi dari area yang ia tuju. Dengan pengalaman di kehidupan lamanya, Kai bisa menebak arah keluar dari kedalaman hutan dan berlari dengan kecepatan yang stabil. 79. Pria dengan wajah menyedihkan. Arah yang dipilih oleh Kai ternyata adalah jalan yang benar. Setelah beberapa jam berlari, ia akhirnya keluar dari hutan. Setelah berada di bibir hutan, Kai tersenyum tipis. Sambil mengedarkan akal spiritualnya, ia melihat seorang kultivator pengembara yang tampaknya ingin merampok dirinya. Kultivator pengembara adalah seorang pembudidaya bela diri yang tidak memiliki sekte maupun kelompok organisasi. Mereka mengandalkan diri sendiri dan keberuntungan. Berjalan di jalurnya sendiri dengan bebas berkeliaran kemana saja, sangat sedikit orang yang ingin menjadi kultivator pengembara ini. Sebab suplai untuk sumber daya kultivasi sangatlah sedikit. Mereka harus bergantung pada diri sendiri. Kultivator pengembara itu tampaknya sudah mengawasi Kai sejak lama. Ia terlihat ingin merampok Kai. Inilah yang kebanyakan dilakukan oleh para kultivator pengembara, merampok kultivator lain demi sumber daya. Kai sudah memperhatikan pria itu sejak setengah jam yang lalu melalui akal spiritualnya. Namun ia menunggu untuk pria itu bertindak sebelum memerasnya, untuk bertanya arah. Saat Kai hendak melanjutkan perjalanannya, suara tawa keras terdengar di belakangnya. Setelah berminggu-minggu menunggu, akhirnya aku menemukan mangsa. Kai menoleh ke arah pria itu, menyembunyikan senyumannya dan menatap pria itu dengan ketenangan. "Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Berikan padaku setengah dari seluruh harta yang kau punya. Ayahmu di sini bukanlah orang yang kejam, ia akan membiarkanmu merawat barang-barang yang tersisa. Dengan catatan aku ingin barang-barang terbaik yang kau miliki. Berhenti membuang waktu, kau hanyalah seorang kultivator Tiger Soul belaka. Jangan sia-siakan nyawamu selagi aku masih bersikap lunak." Setelah mendengar perkataan pria itu, Kai bisa jelas menebak bagaimana karakternya. Ia sebenarnya tidak jahat, namun terpaksa melakukan hal itu untuk terus bertahan hidup. Dan kelihatannya pria itu sedikit penakut. Kai hanya diam dan ingin melihat apa yang akan pria dengan tingkat kultivasi Dragon Soul itu lakukan selanjutnya. "Kau bisu atau idiot? Aku berbicara padamu."
Pria itu melompat turun dari dahan pohon, perawakannya cukup rapi namun wajahnya terlihat sangat menyedihkan. Dengan rambut seperti duri landak, pria itu menghunuskan pedangnya dan menyerang Kai dengan serangan cepat. Kalau begitu matilah. Kai bisa melihat dari cara pria itu menyerang, dia sama sekali tidak memiliki niat membunuh. Ia hanya menggertak. Kai tersenyum tipis, lalu mengangkat tangan kanannya ke udara. "Pak!" Pria itu terguling di tanah, terlihat pipinya membengkak dengan bekas telapak tangan. Pria itu menatap Kai dengan ekspresi terkejut, ia sampai muntah darah akibat ketidakpercayaannya. "Bagaimana seorang Tiger Soul sepertimu bisa mengalahkanku dengan mudah?" Kai berjalan menghampiri pria itu dengan satu tangan di belakang punggungnya, dan tangan kanannya terangkat kembali ke udara. "Ada banyak hal yang tidak mungkin di dunia ini. Kau hanyalah setetes air di dalam lautan. Bagaimana bisa kau mengetahui semua hal yang ada di kedalaman lautan?" Melihat Kai yang mengangkat sebelah tangannya, pria itu memegang pipinya sambil mundur ke belakang dengan wajah ketakutan. "Tunggu. Maafkan aku senior, aku gagal mengenali naga sejati di hadapanku. Aku orang yang bodoh, ampuni nyawaku. Katakan padaku, mengapa aku harus mengampuni nyawamu?" Kai menatap dengan dingin. "Aku bisa menjadi budakmu seumur hidup. Tolong ampuni nyawaku Tuan." Pria jelek itu memohon sambil bersujud. "Aku akan bertanya dua hal padamu. Jika kau bisa menjawab, aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, katakan hai pada penghuni neraka." Kai berbicara dengan dingin. Bersambung.